Saya ingin memulai hari ini dengan sebuah pertanyaan sederhana. Pernahkah kamu merasa dadamu sesak? Bukan karena sakit fisik, tapi karena ada kata yang tertahan di tenggorokan? Sebuah kata yang sangat pendek, hanya terdiri dari 5 huruf. Tapi entah kenapa, rasanya seberat gunung untuk diucapkan. Kata itu adalah tidak. Mungkin kamu pernah mengalaminya. Seseorang meminta bantuanmu saat kamu sendiri sedang tenggelam dalam kelelahan. Teman mengajakmu pergi saat tubuhmu berteriak butuh istirahat. Atau atasanmu memberikan tugas tambahan saat piringmu sudah terlalu penuh. Hati kecilmu berteriak, aku tidak sanggup. Tapi bibirmu, dengan otomatis, seolah memiliki pikirannya sendiri, malah berucap, iya, tentu saja, aku bisa. Dan detik setelah kamu mengucapkannya, rasa penyesalan itu datang, rasa lelah itu datang 2 kali lipat. Kamu marah, bukan pada mereka yang meminta, tapi pada dirimu sendiri. Kenapa aku tidak bisa menolak? Kenapa aku selalu mengorbankan diriku? Jika kamu merasakan ini, tarik napas dalam-dalam, hembuskan perlahan. Dengarkan ini, kamu tidak sendirian. Banyak dari kita, mungkin termasuk saya dan kamu, dibesarkan untuk menjadi anak baik. Kita diajarkan bahwa mendahulukan orang lain adalah mulia, dan berkata tidak adalah tanda keegoisan. Kita tumbuh dengan keyakinan bahwa nilai diri kita diukur dari seberapa banyak kita bisa memberi, seberapa sering kita berkata iya, dan seberapa hebat kita menyenangkan orang lain. Tapi hari ini, di video ini, kita akan belajar bersama untuk menata ulang pemahaman itu. Kita akan belajar sebuah seni yang mungkin paling sulit, namun paling membebaskan dalam hidup. Seni berkata tidak, tanpa rasa bersalah. Ini bukan tentang menjadi jahat. Ini tentang menjadi jujur pada diri sendiri. Mari kita selami lebih dalam. Mengapa? Mengapa kata tidak terasa seperti ancaman bagi kita? Secara psikologis, ketidakmampuan untuk menolak seringkali berakar pada rasa takut. Coba tanyakan pada hatimu saat ini, apa yang sebenarnya kamu takutkan jika kamu menolak permintaan itu? Biasanya, ada 3 ketakutan besar yang bersembunyi di balik kata iya yang terpaksa. Yang pertama adalah ketakutan akan penolakan. Secara evolusi, manusia adalah makhluk sosial. Di zaman purba, jika kita ditolak oleh suku kita akan mati. Jadi, otak bawah sadar kita memprogram, kalau aku mengecewakan mereka, mereka tidak akan menyukaiku lagi. Kalau mereka tidak menyukaiku, aku akan sendirian. Dan sendirian itu menakutkan. Kita berkata iya, bukan karena ingin membantu, tapi untuk membeli rasa aman. Kita ingin memastikan posisi kita aman di hati orang lain. Yang kedua adalah ketakutan akan konflik. Banyak dari kita yang bertipe peacekeeper atau penjaga kedamaian. Kita benci ketegangan, kita merasa lebih baik kita yang menderita sedikit, menahan lelah sedikit, asalkan suasananya tetap enak. Asalkan tidak ada wajah yang cemberut atau nada bicara yang tinggi. Kita mengorbankan kedamaian internal kita, demi kedamaian eksternal. Dan yang ketiga, yang mungkin paling halus, adalah identitas diri sebagai penolong. Kita merasa berharga saat dibutuhkan. Ada kepuasan ego yang halus ketika kita menjadi orang yang selalu bisa diandalkan. Tenang, ada aku. Rasanya heroik, bukan? Tapi kawan, ada garis tipis antara menjadi penolong dan menjadi martir. Menolong itu memberdayakan. Tapi jika menolong membuatmu hancur perlahan, itu bukan lagi kebaikan. Itu adalah penghancuran diri sendiri yang dibungkus sampul kebaikan. Pahamilah ini. Setiap kali kamu berkata iya pada orang lain, padahal hatimu berteriak tidak, kamu sedang mengkhianati dirimu sendiri. Kamu sedang mengajarkan orang lain bahwa kebutuhan mereka lebih penting daripada kebutuhanmu. Kamu sedang mengajarkan mereka bahwa waktumu tidak berharga, dan energimu tidak terbatas. Dan yang paling menyedihkan, kamu sedang menumpuk hutang emosi. Hutang ini akan terbayar nanti, bukan dengan uang, tapi dengan burnout, kecemasan, rasa benci pada orang yang kamu tolong, dan kelelahan kronis.
Jadi, bagaimana kita mengubah ini? Perubahan tidak dimulai dari mulut, tapi dari pikiran. Kita perlu mengganti lensa kacamata kita dalam memandang kata tidak. Mari kita coba bingkai ulang. Pertama, berkata tidak adalah bentuk kejujuran tertinggi. Bayangkan temanmu mengajak makan malam. Kamu lelah sekali, tapi kamu memaksakan diri ikut karena tidak enak hati. Sepanjang makan malam, kamu tidak fokus, wajahmu lelah, energimu negatif. Temanmu bisa merasakannya. Apakah itu adil buat temanmu? Tidak, dia mendapatkan versi dirimu yang setengah-setengah. Sebaliknya, jika kamu menolak dengan jujur, kamu menghormati hubungan itu. Kamu berkata tidak hari ini, agar besok saat kamu bertemu dia, kamu bisa hadir 100% dengan energi yang penuh. Menolak adalah cara kita menjaga kualitas hubungan, bukan merusaknya. Kedua, berkata tidak pada orang lain, berarti berkata iya pada diri sendiri. Setiap detik dalam hidup kita adalah pilihan. Saat kamu berkata tidak untuk lembur yang tidak perlu, kamu berkata iya untuk istirahatmu. Saat kamu berkata tidak pada drama temanmu, kamu berkata iya pada kesehatan mentalmu. Ingatlah filosofi gelas kosong. Kamu tidak bisa menuangkan air dari gelas yang kosong. Menjaga dirimu tetap penuh bukanlah egois. Itu adalah prasyarat agar kamu bisa terus memberi manfaat bagi orang lain dalam jangka panjang. Ketiga, batasan itu menciptakan rasa hormat. Pernahkah kamu memperhatikan orang yang memiliki batasan yang jelas? Orang yang berani berkata, "Maaf, aku tidak bisa diganggu di jam segini." Apakah orang membenci mereka? Anehnya, seringkali tidak. Orang justru lebih menghormati mereka. Orang yang selalu berkata iya, seringkali dianggap remeh. Tapi orang yang berani berkata tidak, mengirimkan sinyal, waktuku berharga, energiku mahal. Dan dunia akan menyesuaikan diri dengan standar yang kamu tetapkan. Ingat mantra ini, menetapkan batasan adalah caraku mengajarkan orang lain bagaimana cara mencintaiku. Sekarang kita masuk ke bagian praktis. Saya tahu, teorinya mudah, prakteknya yang membuat jantung berdebar. Bagaimana cara menolak tanpa terdengar kasar? Bagaimana menolak tanpa menyakiti hati? Berikut adalah beberapa naskah atau teknik yang bisa kamu simpan di saku mentalmu. Gunakan ini saat situasi mendesak. Teknik pertama, tombol jeda. Kesalahan terbesar kita adalah merasa harus menjawab sekarang juga. Saat ada permintaan, refleks kita langsung bereaksi. Mulai sekarang, belajarlah membeli waktu. Katakan, "Wah, tawaran menarik, boleh aku cek jadwalku dulu? Nanti aku kabari lagi ya sore ini." Ini memberimu ruang untuk bernapas, mengecek energimu, dan berpikir jernih tanpa tekanan tatapan mata mereka. Jika setelah dicek kamu tidak mau, kamu bisa menolak lewat pesan, yang seringkali lebih mudah daripada tatap muka. Teknik 2, The Sandwich Method. Ini klasik tapi ampuh. Apitlah penolakanmu di antara dua hal positif. Roti atas, terima kasih banget ya sudah memikirkan aku untuk proyek ini, aku tersanjung. Isi, tapi saat ini kapasitasku sedang penuh, jadi aku belum bisa berkomitmen untuk membantumu. Roti bawah, aku yakin, kamu pasti bisa menemukan orang yang tepat. Semoga sukses ya acaranya. Lihat bedanya. Lembut, tegas, tapi tidak menyakiti. Teknik 3, penolakan tanpa maaf berlebihan. Seringkali kita berkata, "Aduh maaf banget ya, maaf, aku nggak bisa." Kata maaf yang berlebihan menyiratkan bahwa kamu melakukan kesalahan. Padahal menjaga batasan bukan kesalahan. Cobalah ganti maaf dengan terima kasih. Daripada, "Maaf aku nggak bisa datang." Cobalah, "Terima kasih sudah mengajak, tapi aku tidak bisa hadir malam ini." Rasanya beda kan? Lebih berdaya. Teknik 4, alasan yang tidak spesifik. Kamu tidak berhutang penjelasan mendetail pada siapapun. Kamu tidak perlu mengirimkan bukti foto bahwa kamu sakit atau sibuk. Cukup katakan, "Aku sedang ada komitmen lain waktu itu."
Komitmen lain itu bisa berupa janji dengan diri sendiri untuk tidur siang, membaca buku, atau sekadar menatap langit-langit kamar. Itu adalah komitmen yang valid. Istirahat adalah komitmen. Teknik 5, menawarkan alternatif. Aku tidak bisa bantu mengerjakan laporannya, tapi aku bisa bantu review 15 menit setelah kamu selesai membuatnya. Ini menunjukkan itikat baik tanpa mengorbankan seluruh waktumu. Kawan, perlu diingat, tidak adalah kalimat lengkap. Kadang kita merasa perlu memberikan 1001 alasan agar dimaklumi. Tapi semakin banyak alasan yang kamu berikan, semakin besar celah bagi orang lain untuk bernegosiasi. Aku nggak bisa, nggak ada motor. Maka jawabannya, tenang, aku jemput. Aku nggak bisa, nggak punya baju. Maka jawabannya, pakai punyaku aja. Tapi jika kamu berkata, aku tidak bisa hadir karena aku butuh istirahat. Itu lebih sulit didebat, karena itu tentang kebutuhan internalmu. Lalu, apa yang terjadi setelah kamu berhasil mengucapkan tidak? Biasanya, tamu tak diundang itu datang. Namanya, rasa bersalah. Dada rasanya tidak nyaman, pikiran mulai berputar. Duh, dia marah nggak ya? Jahat banget nggak sih aku? Harusnya aku bantu aja tadi. Dengarkan ini baik-baik. Merasa bersalah bukan berarti kamu melakukan hal yang salah. Rasa bersalah itu muncul hanya karena kamu sedang melawan kebiasaan lama. Selama bertahun-tahun, syaraf otakmu terbiasa berkata ya. Saat kamu berkata tidak, tubuhmu bereaksi, "Hei, ini tidak biasa. Ini tidak nyaman." Itu wajar, itu adalah growing pains. Bayangkan rasa bersalah itu seperti awan mendung yang lewat. Jangan dilawan, jangan dihakimi, amati saja. Katakan pada dirimu, aku merasa bersalah sekarang, dan itu oke. Ini tanda bahwa aku sedang belajar menjaga diriku, dan rasa ini akan berlalu. Ingatlah, ketidaknyamanan karena berkata tidak, hanya berlangsung beberapa menit atau jam. Tapi penderitaan karena berkata ya, pada hal-hal yang tidak kamu inginkan, bisa berlangsung berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Pilihlah ketidaknyamanan yang memberdayakanmu, bukan yang menghancurkanmu. Dan satu hal lagi, bagaimana jika orang itu marah? Bagaimana jika mereka kecewa? Kita harus belajar menerima kenyataan bahwa kita tidak bisa mengendalikan reaksi orang lain. Tugas kita adalah menyampaikan batasan dengan sopan dan hormat. Bagaimana mereka menerimanya? Itu adalah tanggung jawab emosional mereka, bukan kita. Jika ada orang yang marah atau meninggalkanmu hanya karena kamu menetapkan batasan, maka sebenarnya mereka tidak menghargaimu. Mereka hanya menghargai kegunaanmu bagi mereka. Dan mungkin, melepaskan mereka adalah bentuk perlindungan Tuhan untukmu. Teman-teman, perjalanan untuk bisa berkata tidak tanpa rasa bersalah adalah sebuah proses. Kamu tidak akan langsung ahli dalam semalam. Akan ada hari di mana kamu kambuh lagi menjadi people pleaser, dan itu tidak apa-apa. Maafkan dirimu, dan coba lagi besok. Mulailah dari hal kecil, katakan tidak pada tawaran upsize di restoran cepat saji. Katakan tidak pada ajakan belanja yang tidak perlu. Latih otot tidakmu perlahan-lahan. Bayangkan sebuah hidup di mana kamu hanya melakukan hal-hal yang benar-benar selaras dengan jiwamu. Bayangkan energimu penuh, senyummu tulus, dan hubunganmu dengan orang lain didasari oleh kejujuran, bukan keterpaksaan. Indah bukan? Hidup itu mungkin untukmu. Setiap kali kamu berkata tidak pada hal-hal yang salah, kamu sedang membuka ruang kosong yang luas, ruang untuk hal-hal yang benar-benar iya dalam hidupmu. Ruang untuk mimpi-mimpimu, untuk kesehatanmu, dan untuk orang-orang yang benar-benar mencintaimu apa adanya. Jadilah penjaga gerbang bagi jiwamu sendiri. Karena kalau bukan kamu, siapa lagi? Terima kasih, sudah menemani saya dalam perenungan panjang hari ini. Saya sangat menghargai waktumu yang berharga. Jika ruang ini terasa nyaman untukmu, dan jika pesan ini menyentuh bagian kecil di hatimu yang ingin tumbuh,
Saya akan sangat senang jika kita bisa terus berjalan beriringan. Kamu bisa meninggalkan jejak dengan menekan tombol jempol ke atas, atau membagikan video ini kepada sahabat yang mungkin sedang butuh pelukan hangat lewat kata-kata. Dan jika kamu ingin mendapatkan pengingat kecil untuk lebih mencintai diri sendiri di hari-hari mendatang, silakan bergabung dengan komunitas ini dengan menekan tombol subscribe. Tidak ada paksaan, hanya undangan tulus untuk bertumbuh bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetaplah lembut, tetaplah kuat, dan jangan lupa untuk berbaik hati pada dirimu sendiri.